waktu yang lalu pernah saya kasih tugas apa enggak ya? Yang suruh mengumpulkan. Saya cek kok enggak ada ya. Pernah enggak ya? Saya kasih tugas untuk dikumpulkan. Enggak pernah, Pak. Oh, enggak pernah ya. Yang terakhir itu indeks keandalan itu. Tapi enggak disuruh mengumpulkan. Iya, iya. Ya, yang ini ada ya. Apa namanya, Saidi yang ini ada ya. Bisa dibuka sekarang. Yang Saidi yang dari PowerPoint ini. Kamu buka ini. Coba dibuka. Ya, sudah ya. Karena kelewatan mungkin tugasnya, saya lupa ngasih tahu untuk dikumpulkan. Nah, di contoh ini saya keandalan Saidi. Kalau sudah ketemu ini, sudah ketemu, sudah dibuka. Nanti soalnya ada tugas yang harus dikumpulkan. Ya, dari soal ini. Nah, ini ada data seperti ini yang di contoh ini. Ya, kemarin atau beberapa waktu yang lalu sudah ngitung Saifi sama Saidi yang di sini. Ya, Saifi dan Saidi seperti ini. Ya, balik lagi. Bahwa ini kan saya ulangi lagi, Saifi kan System Average Interruption Frequency Index, indeks frekuensi pemadaman rata-rata sistem. Nah, kan dari jumlah pemadaman ini. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jumlah totalnya adalah yang ini 1000 ini. Kemudian setelah mengalami satu kali kejadian pemadaman tertentu, ya maksud saya data ini diambilkan pemadaman di waktu tertentu. Kelompok 1 padamnya 250, ini 200, dan seterusnya. Nah, total ada 950. Nah, ini yang mengalami pemadaman ini. Terdampak pemadaman dibagi jumlah total pelanggan di situ. Sama dengan ini. Jadi Saifi-nya 0,95 interupsi per customer per tahun. Ini sebenarnya datanya diambil. Sudah. Nah, sudah ya. Nah, dari data itu, kalau kamu tulis atau kamu mungkin screenshot, soalnya sebagai berikut. Data ini tetap, data ini tetap, data yang kiri tetap. Ini soal buat tugas di rumah. Sudah ya. Nah, sekarang saya ganti yang ini. Ini saya ganti 200. Di 200.
Kemudian yang ini, yang atas, yang kelompok 1, saya ganti 200 ditambah 6%. Nah, berarti kan contohnya 200 ditambah nomor absen 5 misalkan. Nanti 200 tambah 5 jadi 205. Ya, nomor absen 24 berarti 224 ya, dan seterusnya. Kamu pakai itu ya. Di yang kelompok 1 200 plus nomor absen, kelompok 2 tetap 200, kelompok 3 jadi 200, kelompok 4 berarti ini kan berubah. Udah ya, itu ya. Itu untuk ngitung psi V. Sudah. Kemudian yang dibaliknya ada ngitung psi D, System Average Interruption Duration Index atau indeks lamanya pemadaman rata-rata sistem. Itu dari lamanya dikalikan dengan banyaknya pelanggan yang mengalami pemadaman dibagi banyaknya pelanggan ya. Ini kan tetap tadi 1000. Nah, sudah. ID itu yang nomor 2, di nomor 1 ngitung, ini jadi nomor 1, yang nomor 2 kan ngitung ID. Di nomor 2, ID itu berdasarkan hitungan yang ini. Berdasarkan hitungan yang ini, yang bawah ini. Ya. Beda ya, beda. Nah, sehingga kalau nomor 1 tadi kan saya V, ini kan sudah saya ganti. Ini sudah saya ganti. Enggak, ini berubah. Sehingga ini juga kan berubah. Berarti kan ini kan berubah. Yang ini berubah. Ya. Dari mana ya? Dari atas itu, dari nilai yang atas itu. Nilai yang atas ini kan nanti kan dikalikan ini. Ini kan sama dengan gini ya. Dikalikan, kalikan. Nilai ini yang di atas ini. Itu jadi pengali di sini. Ya, jadi pengali di situ. Sehingga ini kan berubah. Nilai customer hours curtail time multiply by number of customer interrupted. Ini kan berubah. Di sini nilainya ini kan berubah. Ya, itu. Nah, ini kan jam, waktu jam.
Nah, ini saya ganti jadi 1, koma X, X. Yang ini saya ganti menjadi 2, X, X. Saya tulis di sini ya. Itu jadi 2, X, X. Terus yang bawah itu jadi 1, X, X. Itu maksudnya adalah nomor absen. Jadi kalau nomor absennya 5, berarti 2,05. Satu koma 05. Jadi X itu adalah 2 digit nomor absen. Ya, itu ya. Halo. Ya, sudah ya. Ini nih. Jadi soalnya begitu ada 2, Saidi sama Saifi. Itu tadi perubahannya yang nomor absen tadi sudah jelas ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Tugasnya dikumpulkan, tugasnya ditulis tangan terus
di foto, di scan, kirimkan ke email saya ini, ke bentar saya chat alamatnya di chatting aja. Ada yang ditanyakan? Itu ya soalnya. Pak, mohon maaf izin masuk. Iya. Ya, Pak. Mohon maaf Pak, ini PPT-nya belum dikirim Pak. Masa belum? Sebentar, Iya. ya wes tak kirim ya. Belum Mbak. Ya, wes. Iya. Ya, oke. Tak kirimkan sebentar di grup. Pak Imron, untuk L-nya itu Tapi- sama. Apa? Yang digantikan N-nya, itu L-nya tetap sama. Yang nomor berapa ini? Yang ini, Nomor? yang PPT ini loh, yang load intro itu loh Pak, yang kilowatt. L, Oh iya, berarti kan ini kan data ini. Enggak itu sementara kan enggak diperlukan itu. Sementara data itu kan enggak diperlukan. Load interrupted ini kan L ini ya. iya. Enggak diperlukan yang itu. Oh iya Pak. Jadi ya sementara kan datanya di kolom 1 ini dan kolom 2 dan kolom 3 kan kalau saya ya. Iya Pak. Bisa di screenshot atau di apa? Bisa di screenshot ini saya apa? Tampilan saya ini. Bisa. Kamu screenshot. Bisa Pak. Ya kamu screenshot dulu nanti PDF-nya saya kirimkan menyusul. Iya Pak. Bisa ya di screenshot ya. Bentar, sambil nunggu ini saya upload di grup. Sudah masuk ya di grup di grup WA. Baik, sudah Pak. Sudah masuk. Ya, tapi apa namanya coret sebentar saya screen share. Bagi yang ada coretan ini kalau perlu dicatat atau di screenshot. Alamat emailnya sudah saya chat di situ. Jadi
kamu kumpulkan jadi itu ditulis tangan, kemudian di scan atau difoto ya, difoto aja cepat, pokoknya jelas. Itu di chat. Hari Rabu ya maksimal. Kirimkan ke saya. Jadi itu ada yang ditanyakan lagi, yang soal itu. Sudah ya, ada yang tanyakan yang itu? Enggak ada ya, sudah. Saya stop screen-nya. Kemudian di apa namanya? Di bagian terdahulu, kalau di sini di SPLN ini sudah ada itu di grup. Sudah ya, di SPLN ini sudah di grup WA. Sudah, Pak. Nah, kamu buka yang ini. Itu di situ ada juga perhitungan lebih detail tentang SAIDI itu detail lagi karena di situ ada apa namanya beberapa penjelasan. Nah, ini kan SID, kemudian SAIDI, di bawahnya lagi diteruskan lagi ada beberapa tabel. Misalkan ini bentukan keluar, ini komponen sistem distribusi. Ini kurang ini tulisannya. Komponen. Ini komponen.
Pianku mlebu to Rai. Ya itu ada contohnya terus ke bawah. Nah ini gambarnya. Kemudian ke bawah lagi nanti ada terus setelah ini contoh perhitungan. Tapi ini beda dengan yang tugas tadi. Kalau tugas tadi kan cuma sederhana. Nah kalau ini langsung ke sistem yang tadi kan ngitung side V tidak peduli matinya karena apa. Kalau ini matinya apa pemadamannya karena apa saja itu lebih detail ngitungnya. Nah contohnya yang ini. Ya, contohnya yang ini. Itu dari gambar 1. Lampiran A. Gambar 1 yang tadi itu. Yang di atas itu. Gambar 1 ini. Nah, lampiran A. Gambar 1. Nah, konfigurasi radial. Ya. Radial. Ya. Nah, di situ ada nah, ini ada jenis komponen dari gambar itu. Pemutus tenaganya atau CB-nya kan cuma 1. Gambarnya dilihat di atas itu. CB-nya 1. Di GI atau di hilir. Di hulu. Nah, kemudian ada GD, ada trafo distribusi sejumlah 32. Berarti RLTR-nya kan 32. Nah, SUTM-nya 16 km. Angka keluar ini dari tabel. Di angka keluar ini dari tabel 1. Ini sudah ada di tabel 1. Tinggal masukkan aja. PU sistem yang keluar. Lah ini. Nah, PU sistem yang keluar. Frekuensi pemadaman. Nah, nanti ini cobaan tugas berikutnya ya. Tugas berikutnya ini coba. Ini angka-angka ini ada di angka-angka ini, pokoknya dalam tabel ini sebenarnya kan. Nah, angka dalam tabel ini itu sudah ada di sana. B, C, D ada. Nah, E, F ini. Nah, contohnya kayak gini. Untuk mencari C1, ya ini berapa bagian sistem yang mengalami pemadaman. Nah, apabila CB-nya pemutusnya, ini pemutus tenaga ini CB ini. CB-nya keluar, artinya dia off. Maka seluruh sistem akan padam. CI-nya
1. Nah, beda dengan tadi simbol-simbol ini. Itu mungkin agak beda dengan yang tadi, tapi sebenarnya mananya sama. CI, jumlah. Nah, apabila ST mengalami gangguan, misalkan terjadi short circuit, maka seluruh sistem akan padam. Maka C2 sama dengan 1. Ya, maksudnya begini. Nah, nomor 3 dulu ya. Apabila salah satu trafo distribusi keluar, salah satu trafo distribusi, misalkan karena hubung pendek, akan hubung singkat, maka yang padam adalah sepertiga 2. Yang padam jumlah gadu trafonya kan 32. Yang padam 1 berarti kan sepertiga 2, 1 dari 32. Kan gitu. Nah, karena ada 32 trafo, maka tentunya trafo itu kan menghubungkan antara mengkonversi TM ke TR. Jadi rel TR-nya kan ada 32. Ya, sehingga angka keluarnya juga begitu. Seperti 32 ya. Yang inilah. Nah, nanti coba dituliskan. Nah, nah ini kan sorry, ini 1. Nah, sederhana tinggal nyalin aja, tapi saya pinginnya kamu salin tabel itu tadi, ngitungnya kayak apa. Ya, ngitungnya seperti apa. Untuk sistem radial nomor 1 ini. Ya, bisa ya. Nah, ini aja. Yang nomor 1 ini aja. Jadi ini tugas nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Nomor 1 tadi kan saya V, nomor 2 saya D, nomor 3 ini. Gambar 1 ini aja. Ya. Nah, bedanya apa? Saya rubah dikit ya. Saya rubah dikit ini. TMT-nya tetap 1 buah. Ininya tetap 1 buah ya. Kemudian ini SUTM-nya panjang, SUTM-nya saya tambahi dengan nomor absen. Itu saya tambahi dengan nomor absen. Nomor absen. Begitu juga yang ini. Atau gini aja. Nah, ini juga nomor absen. Ini juga nomor absen ya. Oke, segitu tuh. Nomor 3 gitu. 16 kilo per tambah nomor absen. Jadi 16 per 1 dan seterusnya ya. Sudah, ada yang tanyakan itu nomor 3? Soal nomor 3. Sudah ya, ini saya tutup. Apa? Screen share yang ini saya tutup. Bisa ya? Jadi nomor 3
soalnya itu tadi. Nomor 3 dari situ ditambahin nomor absen lebih. Jadi saya ulangi lagi nomor 3. Nomor 3 dari sini itu. Cuma tugasmu kan gambar 1 tadi. Cuma panjangnya lebih, GD-nya gadu trafonya jadi 32 plus nomor absen. RLTR-nya menjadi 32 plus nomor absen. Panjang 16 tambah nomor absen. Ya, itu. Itu jadi itu bedanya yang itu. Oke, nanti dicoba dihitung ya. Nah, sekarang lompat lagi ke modul file ini, modul Transdisk. Yang terakhir saya terangkan yang ini ya. Nah, FCO ini sudah ya, saya terangkan ya kemarin ya. FCO ada yang tipe ekspulsi. Di ekspulsi ini terjadi letupan, biasanya dipakai di odor, ya kemarin kan gitu. Tipe H, tipe T, tipe K, tapi yang banyak dipakai kan tipe K sama T. Kemudian ada current limiting, yang ini kan ekspulsi. Nah, kemudian berikutnya adalah sambil diinterupsi kalau saya ada yang kelewatan. Ya, ada ditanyakan tidak apa-apa. Kemudian berikutnya adalah full mounted recloser. Atau PMR. Full mounted recloser atau PMR. Nah, recloser. Oh iya sebenarnya. Bentar. Ada yang kelupaan lagi mungkin. Tabel 41 ini sudah kemarin. Sudah belum? Sudah saya terangkan belum ini? Sudah, Pak. Oh, sudah, sampai gambar itu ya. Gambar-gambar di bawah ini sudah ya. Sudah, Pak. Oh ya, wis. Berarti sudah ngerti. Sudah ngerti. Makanya saya ke sini. Ya. Jadi kalau di PLN kemarin automatic recloser itu ada yang dipasang di GI, ada yang dipasang di penyulang atau di SUTM. Nah, yang di SUTM disebut dengan PBO, sedangkan di GI, jadi kan saya ulangi dari tabel dia yang tadi itu, bahwa automatic recloser itu dibagi jadi dua, ada yang di GI, ada yang di SUTM atau di penyulang. Nah, yang di sini sebagai reclosing relay.
Nah, yang di sini sebagai PBO, penutup balik otomatis, istilahnya begitu. Nah, PBO disebut juga dengan full mounted recloser. Di PBO itu juga disebut dengan full mounted recloser atau recloser yang dipasang di tiang. Jadi sambil kamu baca nanti bahwa PBO atau PMR full mounted recloser itu untuk melindungi sistem dari gangguan, supaya dia bisa membedakan antara dia itu gangguannya permanen atau temporer. Makanya dari recloser. Ya. Nah, bersempit daerah. Nah, nanti kamu baca di situ. Nah, di PMR itu tadi dipasang di tiang. Ya. Nanti sebenarnya kalau digeser ke bawah lah, di PMR itu ada CB-nya. Nah, jelas karena dia recloser, full mounted recloser sebenarnya ada CB dan juga ada relay-nya, baik OCR maupun GFR. Dan ada juga kontrol panel atau panel kontrol. Jadi kan gitu. Nah, misalnya ada ini CB di penyulang di hulu plus relay-relaynya dan reclosing relay. Tuh. Dan nanti nah, misalkan di sini ini kan panjang, ini kan panjang begitu. Nah, ini misalkan PMR. Full mounted recloser ya. Di mana kalau dinyatakan di atas bahwa dia mempersempit, dia membedakan, recloser itu kan membedakan dia gangguan sementara atau gangguan permanen. Dia juga mempersempit. Nah, daerah gangguan maksudnya begini. Kalau di hulu ada CB, di G ada CB, di sini ada PMR, sistem ini radial seperti ini. Atau loop juga bisa. Nah, nanti kalau ada gangguan di F di sini, ada volt di sini, di titik ini, bahwa gangguan itu adalah di belakang dari PMR. Maka yang buka tutup yang mana? Yang buka tutup dulu adalah yang ini, PMR ini. Tadi kan ada CB-nya, ada jelas recloser-nya, ada relay-nya, baik OCR maupun ground fault relay. Jadi kalau ada gangguan di sini, arah arus gangguannya kan ngalir ke sumber ini loh, ngalir ke sini. Nah, nanti nabrak PMR dulu. Dan inilah yang harus bekerja. Sehingga yang kalau dia buka tutup nanti kan buka recloser kan dia menutup lagi, buka tutup. Kalau sementara dia kan setelah nutup
tidak buka lagi. Nah, tapi kalau dia permanen setelah buka tutup nanti buka lagi. Nah, itu berarti kalau ada gangguan di F itu yang bekerja yang ini dulu. Sehingga harus ada koordinasi antara PMR di sini dan CBDGI. Itu loh ceritanya. Nah, CBDGI ini tidak boleh buka karena ada gangguan di sini. Ya, ada gangguan di F itu. CBDGI tidak boleh buka nutup. Ya, jadi berarti kalau nanti kamu baca di bawahnya, setting waktu buka tutupnya. Cepat yang mana? Cepat PMR. Kan gitu harus, kalau ada harus gangguan di sini, ada gangguan di sini, harusnya kan ngalir ke pusat. Nah, berarti kan dia disentuh dulu oleh gangguan. Tidak sampai dia ngalir jalan menuju GI atau CB di GI. Sehingga harus ada koordinasi atau kerja bareng antara PMR CB di GI. Makanya setting waktunya. Setting waktu nanti itu PMR lebih cepat daripada CB di GI, kan gitu. Daripada CB di GI. Kalau setting waktu nanti kamu lihat di bawahnya ada. Ya. Nah, itu PMR. Nah, lebih kecil. Lebih kecil. Trippingnya lebih, setting waktunya lebih kecil. Nah, PMR itu sendiri bisa disetting bisa definite ada, inverse ada. Nah, di PMR sendiri kan punya OCR dan GFR. Nah, dia di setting inverse. Di PMR kan ada relay-nya juga. Ada standar inverse, vari inverse, dan instrumental inverse. Itu. Di gambaran sederhananya seperti itu tadi. Ketutup. Ya. Jadi sambil kamu baca di situ. Nah, yang berikutnya adalah SSO. Ya, SSO, salah satu jenis SSO adalah PGS. Di SSO itu ada yang mungkin dia pakai vakum, automatic vacuum switch, AVS. Pakai vakum. Dia juga ada yang memakai gas, namanya PGS. Atau ini kan automatic di buku automatic sectionalizer. Nah, itu mungkin berupa PGS, mungkin berupa AVS. Oh iya, saya kelupaan tadi. Yang ini saya balik lagi ke sini. Nah, ini kan tadi yang bekerja, kalau ada gangguan ini yang bekerja yang di sini.
Tinggal nanti yang pemadaman kalau dia permanen, yang padam kan yang belakang, di belakangnya PMR ini. Nah, kemudian nanti ada yang disebut buka tutup ini, kan rating buka tutup ini. Nah, langsung aja contohnya. Berapa kali buka tutupnya? Buka tutupnya berapa kali? Nah, di bawah tadi ada dicantumkan. Di bawah ini ada dicantumkan. Jika PMR terletak di jaringan percakapan. Dua kali trap. Nah, contohnya ini loh, bahwa tadi sorry saya terlalu cepat mungkin. Jika PMR terletak di jaringan percabangan, maka dipilih 2 trip saja. Sudah cukup. Jadi ada gangguan, padam ke 1, recloser tutup lagi, kemudian padam kedua. Ini kan 2 kali trip. Memberi kesempatan PMR yang terletak di hulu tidak mengunci. Nah, maksudnya begini. Yang ini. Ini kan contohnya bukan di cabang, tapi prinsipnya sama. Berarti kan ini 2 kali. 2 kali trip. Berarti yang ini yang di sini kan ada reclosing relay-nya juga. Setidaknya dia berapa? 3 kali trip. Ya, 3 kali trip. Itu untuk mencegah apa ya itu tadi? Supaya CB/DGI kan sebagai cadangan, kalau gangguannya di situ dianggap bahwa CB/DGI itu sebagai cadangan. Makanya kalau PMR di situ 2 kali trip, maka yang DGI 3 kali trip. Ya, 2 kali trip artinya itu tadi mati, hidup, di ini yang di mati, hidup, mati lagi kalau dia gangguannya permanen. Sementara ini jangan mengunci. Lebih banyak supaya nggak ikut kedua. Kalau 2 kan kemungkinan dia ikut mengunci. Aduh, internetnya tidak stabil. Nah, itu. Internetnya tidak stabil. Ya, kembali lagi ke SSO. Mana tadi? SSO. Salah satu yang populer sekarang adalah yang PGS, Full Mounted Gas Suite. Gasnya jenisnya SF6. Ya, sectionalizer atau dia sebagai pembagi SOTM atau pembagi penyulang dalam section-section. Ya mirip kayak pembagian yang tadi itu yang gambar di atas. Dibagi, ada PMR-nya, maka wilayahnya jadi. Nah, SSO ini harus bisa membuka pada saat dia tidak berbeban. Dia harus bisa membuka. Berbeban, dia harus bisa. Kondisi berbeban, dia juga harus bisa menutup. Jadi kan sebenarnya kerja dasarnya seperti itu.
Nah, yang di tabel 41 di buku PLN itu ada SSO yang deteksi tegangan. Ada juga SSO yang deteksi arus. Ya. Nah, yang deteksi tegangan berarti nanti gambarnya sederhananya sudah dibaca ini. Kamu sudah baca belum? Nah, ini kan gambarnya terlalu rapat hingga kelihatan dekat sekali padahal ini jauh sebenarnya. Sebenarnya jauh. Posisinya berjauhan ini. Gambarnya terlalu kecil. Maksudnya ini terlalu kecil ini. Nah, antara PGS ini sebenarnya adalah section di berapa kilo gitu baru dipasang PGS. Nah, kalau saya ambil contoh gambar ini, CBDGI, ada PGS-nya, normally close, ini normally open. Nah, kalau konfigurasinya semacam ini adalah untuk yang loop atau close loop. Jadi dua radial ini sebenarnya dari dua penyulang ini kan, kalau dilihat ini kan normally open. Ya kan PGS itu dia sebagai penghubung antar dua penyulang. Makanya dia normally open. Ya, kalau deteksi tegangan berarti nanti yang dipasang. Jadi ini PGS-nya dilengkapi dengan trafo tegangan, gitu. Trafo tegangan. Karena dia mendeteksi tegangan atau dia mengkonversi tegangan. Ya. Nah, kalau di sini gambar ini kan ada dua beda. Ini yang modelnya seperti ini, trafonya satu, ini trafonya dua, satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, berarti secara sederhana, kalau yang PGS yang ini, dia deteksinya adalah dari wilayah yang di kirinya ini. Nah, kalau PGS yang punya dua trafo ini, berarti bisa deteksi yang dari arah kiri dan arah kanannya ini. Ya, itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan PGS street type? Ada nanti di bawah ada loop type. Ya, sistem loop dua penyulang, satu trafo, loop dua trafo. Ya, ternyata dia dipakai untuk sistem-sistem yang berbeda. Nah, secara dasar gitu. Atau kalau saya bukakan di
di apa namanya, mana PDF yang lain, bentar. Ya, bentuknya bentuk dulu tadi belum saya tampilkan. Ya, bentuknya seperti ini yang bawah ini. Di bentuknya yang bawah ini, HVS. Atau yang kanan ini, yang ini, yang itu yang saya lingkari itu. Jadi yang ini HPS, Automatic Vacuum Switch, yang ini PGS, bentuknya seperti itu. Ya, dipasang di apa namanya, betulan ini di 2 tiang. Jadi jenis tiang, kalau jenis tiang ini kan bisa kamu baca di buku 5 PLN. Nah, di sini ada arrestor juga, di atas sini arrestor. Ada juga karena ada trafonya, ada juga FCU di sini. Di atas itu ada arrestor. Yang gambar kanan ini PGS juga. Ya, dekat trafo juga. Ada FCU di sini. Ada arrestor di situ juga. Ya, itu untuk gambarnya. Jadi kalau kamu lihat di jalan, gambarnya seperti itu SSU. Berarti dia memisahkan wilayah kiri dan wilayah kanan. Ya, di data. Nah, kemudian yang ini contohnya tadi ada BMT, ya ini gambarnya juga terlalu dekat sih sebenarnya. Ini antara 2 AVS atau 2 PGS ini agak jauh. Nah, kebetulan gangguannya adalah di merah ini. Ya, nanti ada T1. Waktu mulai ada tegangan sampai dengan arus masuk. T2 waktu untuk menentukan buka atau terkunci 5 detik. Waktu tanda mulai saat tegangan hilang sampai arus terbuka. Jadi kalau ada gangguan di sini, nah, nanti saya berikan filenya. Nah, gangguannya kan tadi di seksi
Di seksi 2A ini 2A. Karena posisinya seperti itu, pelatannya cuma ada PMT dan SSO, maka kalau gangguan di situ, harus hubung singkat mengalir dari pusat gangguan ke GI, maka PMT-nya jadi trip. Ya, PMT-nya jadi trip atau daya. Karena tidak ada tegangan, maka AV1, 2, 3 itu membuka setelah selang waktu T. Nah, kemudian karena ada CB di GI ada crossing relay-nya, maka dia menutup balik pertama. Kalau sudah menutup balik berarti kan ada tegangan dari GI menuju penyulang. Maka AVS1 mendeteksi tegangan sehingga dia menutup. Karena di seksi 2 ada gangguan, maka PMT di GI akan diterapkan lagi oleh relay pengaman. Ya, ini berapa kali trip ini. Nah, nanti kamu bila gangguan temporer dengan masuknya AVS1, sistem akan kembali normal. Nah, ini balik lagi ke situ. Gangguan di sini, di ini, nanti akan mengalirkan arus ke sana, ke GI. Nanti CB atau PMT akan membuka. Karena deteksi adanya arus gangguan baik oleh SCR atau OCR atau GFR, ya sudah. Karena ada closing relay, maka PMT-nya kan nutup lagi. Maka arusnya dia nanti ngalir ke kiri, ada arus dari sumber. Nah, karena ini deteksi tegangan. Saya ulangi lagi ya, ada yang kelewatan. Gangguan di zona 2 yang menyebabkan nanti arusnya lewat di situ. CB-nya bekerja karena deteksi OCR atau GFR sehingga dia buka. Karena CB-nya buka, maka tidak ada tegangan. Maka AV1, 2, 3 akan membuka juga. Ya. Beberapa detik kemudian, ini setelah T3 tadi, waktu tanda mulai saat tegangan hilang, sampai arus terbuka. Kan gitu tadi. Tidak ada tegangan, maka AVS1, 2, 3 akan membuka. Setelah selang T3. Ini kan deteksi tegangan. Dia deteksi tegangan. Karena CB-nya buka, maka tidak ada tegangan. Maka dia setelah T3 ininya buka. AV1, AV2, AV3 buka. Gitu ya, buka. Karena dari ini tulisannya salah, recloser. Karena dari closernya di PMT, maka PMT ini diperintahkan untuk nutup kembali. Karena nutup berarti kan ada arus di sini.
yang mengalir ke ban. Berarti AVS1 mendeteksi adanya tegangan, makanya dia nutup. Kalau gangguan ini sudah hilang, maka arus ini kan normal ke sini, ini nutup, nanti ada tegangan, ada arus, ada tegangan, AVS2 nutup, ini juga nutup, AVS3 akan nutup. Kalau gangguannya itu masih di situ, maka apa tadi? Nah, kalau normal dia kan ngelok udah. Tapi kalau gangguannya permanen, nah ini kan gangguannya masih temporer. Ya. Ya, nanti sambil. Nah, ini kan temporer. Hilang berarti kalau hilang berarti kan ini nutup AVS2 nutup. Nah, kalau dia permanen gimana? Masih ada arus gangguan hubung singkat arahnya ke kiri. Ya, arahnya ke kiri. Nanti dia buka lagi BMT-nya. Dia terbuka permanen, ngelok. Nah, kalau gangguannya permanen, maka BMT kan buka lagi. BMT di CB ini. BMT di GI akan buka lagi. Nanti secara manual ini bisa juga ditutup. Dibuka atau ditutup. Ini kan kondisi normally close. Dibuka nanti kan ini nanti tutup lagi, CB-nya ditutup lagi. Karena gangguannya permanen di situ, ini dibuka. Ya nanti sambil dipelajari lagi. Saya kira gitu tuh hari ini. Tugasnya tadi dikumpulkan. Segera jangan terlambat. Videonya tolong dihidupkan. Ya, tuh. Videonya dihidupkan. Saya dokumentasi. 24 orang mahasiswa ya. Rambutnya Gale ya. Rambutnya Gale. Gondrong, Pak. Ya, nanti kalau masuk potongannya. Silakan dihidupkan. Iya, Pak. Amrullah, Among Mukti, Barnabas, Iwayan, Ainul Yakin. Di videonya Dimas. Dihidupkan sebentar. Ayo, dihidupkan malah hilang nih. Ya, saja kelamaan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.